udah ada semua. Wah ya semuanya kaget semua. Iya. Kalau saya juga kemarin kaget karena sebenarnya kan ini sudah terjadi di tahun 2020 dan kemudian itu juga tidak bentuk kalau saya membaca kemudian dari laporan dari Pak Lurah kemudian DP3 ini kan tidak berbentuk, mohon maaf, tidak berbentuk pondok pesantren, tidak ada nama, tidak ada izin, tidak ada lah pokoknya legalitas sebagai sebuah pondok, sehingga makanya saya minta kepada 10 pilar ini tadi untuk bisa saling check and recheck. Karena ini kan sebenarnya bukan satu tempat yang berizin, tapi dia mengaku-ngaku gitu ya. Karena ini kan tadi sebenarnya kan dia tidak punya tempat, terus dia menjadi kayak makelar kan. Jadi dia yang mamanya anaknya seorang lah, kalau tadi saya baca kronologisnya, dia menjadi satu memfasilitasi seorang orang tua yang mau nitipin anaknya di pondok pesantren di salah satu di wilayah Malang kalau nggak salah. Nah itu kan berarti dia hanya bukan sebagai pengelola, tapi dia kan menjadi kayak quote and quote-nya ini kan makelar. Nah ini kan jangan sampai juga orang tua ini istilahnya terperdaya dengan bujukan-bujukan gitu ya. Kalau memang mau ya kita harus bisa cari nih, mungkin bisa dari, kan kita ada ini yang asosiasi atau perkumpulan pondok pesantren ya Mas ya. FKPP. Itu kan bisa ya, itu kan bisa cari bener nggak ini. Dan kemudian kan nggak perlu harus lewat orang-orang, tapi langsung mendaftar. Ini kan ya kadang-kadang orang tua ya percaya, ini ya jangan sampai percaya dengan orang. Nah ini kan sebenarnya kan sudah ada istilahnya lembaga-lembaga yang resmi gitu. Nah, ini tadi pagi Pak Kapolres kan ke sana ya untuk olah TKP dan alhamdulillah orangnya tertangkap karena proses sebenarnya peristiwanya itu sejak tahun 2020. Ini berarti ada pendampingan korban sendiri. Ya, ini kemarin kan saya baca udah konseling dari salah satu rumah sakit juga, sehingga memang kita harus betul-betul harus melek lah gitu. Makanya nanti saya juga akan membuat suatu program gitu ya, kayaknya kita mau lombakan gitu KDRT dan pelecehan. Jadi bagaimana nanti perempuan berani bersuara, kemudian tetangga sekitar ini juga harus bisa tahu gitu kan, mamanya seperti ini nih. Ya ini kan sebenarnya tahu kan, oh di sini ada rumah seorang warga yang jelek, yang perlu di rehab dan sebagainya. Ini kan bergerak bersama. Nah, bergerak bersama ini tidak hanya di sarpras, tidak hanya di infrastruktur, tapi juga dari pembinaan mental. Sehingga ini bagaimana seperti kemarin kasus KDRT yang ada di Sendangguwo, ini jangan sampai terjadi. Nah ini yang bagaimana kita menggerakkan untuk orang tua atau tetangga atau mungkin anak yang sudah besar ini bisa melaporkan kepada lurah, camat atau dengan TNI Polri yang ada di sana, Babinsa, Babin Kamtipmas, Kapolsek atau Danramil. Ini yang perlu gitu. Karena kalau kita kadang-kadang umpamanya terjadi satu KDRT tapi kok masyarakat nggak tahu, kan nggak mungkin kalau seorang mungkin TNI Polri yang tahu gitu ya kejadiannya. Tapi ini harus bagaimana ibu-ibu ini berani bersuara, bagaimana anak-anaknya kita juga berani melaporkan gitu, walaupun itu terjadi orang ayahnya yang menyiksa ibunya dan sebagainya. Ini harus dilakukan, termasuk juga mohon maaf pelecehan seksual, harus berani teriak. Jangan diajak gitu malah mau. Nah ini kan yang susah, mamanya kita kan nggak ngerti. Jangan terbuai gitu loh, mamanya diajak makan bakso gitu ya. Kalau saya melihat kronologi itu kan ada yang kayak terbuai gitu loh, diajak ke sini, diajak ke situ mau. Ini yang harus kita lakukan, harus berani gitu untuk menolak, harus berani untuk melapor gitu. Ini yang kita butuhkan. Oke. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.